sebagai naungan atau perlindungan bagi Bani Israel. Walakinna hunaka fariqan aziman, akan tetapi hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat besar baina junudina wa haula'il mutawatti'in al-muslimin, di antara bala tentara kita dan di antara orang-orang yang sukarelawan muslim yang ikut berperang. Inna junudana, sesungguhnya bala tentara kita, yuqatiluna bita'sisi watanin, mereka itu berperang dengan asas atau dasar untuk membela tanah air, ya'ishuna fihi, yang mana mereka hidup di dalamnya. Immal junudil mutafawwi'ina minal muslimin, ada kalanya bala tentara muslim yang sukarela, fahum yuqatiluna liyamutu, mereka itu berperang dengan harapan mereka meninggal. Innahum yatlubuna al-maut, mereka mengharapkan kematian. Bisyagfi aqrab ilal junun, dengan harapan dekat kepada surga. Wa yandafi'una ilaihi ka'annahum syayatin, dan mereka bergegas kepadanya seakan-akan mereka itu adalah syaitan-syaitan. Kelas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Aina as-sanah ar-rabi'ah. Salah rabi'ah hina. Al-akharun fin. Aina al-akharun? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Innal hujuma ala amsali haula mukhatiratun kabirah yushabbihu al-hujuma ala ghayatin mamlu'ah bil wuhush. Ayushabbahu al-hujumu ala ghayatin mamlu'atin bil wuhush.
ونحن لا نحب مثل هذه المغامرة المخيقة. ثم إن الهجوم عليهم قد يسير علينا المناطق الأخرى. فيعملون مثل عملهم فيفسد علينا كل شيء ويتحقق لهم ما يريدون. دهش الضابط المصري لإجابة القائد الإسرائيلي لكنه تابع سؤاله ليعرف منه السبب الحقيقي الذي يخيف اليهود من هؤلاء المتطوعين المسلمين. Ya, sekarang kita akan kembali melihat ya lanjutan bacaan kita yang sebelumnya telah ditampilkan oleh guru kita di sini. Satu di antara kisah ataukah cerita yang pernah terjadi ketika ya, seorang pemimpin Islam yang ditawan oleh orang Yahudi. Ya, lalu orang Yahudi ini, tokoh dari Yahudi ini, ya, tanpa ya menyadari atau mungkin juga menyadari, ya kita tidak tahu persis apakah sengaja atau tidak sengaja, yang pasti bahwa ya, sang Yahudi ini sendiri membongkar rahasianya pada salah seorang pemimpin atau panglima tentara Islam yang ditawan ini. Ya, mereka pada prinsipnya salut melihat perjuangan kaum muslimin, lalu menyadari betapa ya hinanya apa yang mereka lakukan, namun selalu dibungkus, ya selalu ditutup-tutupi. Namun ya seseorang yang hatinya ya masih sensitif dengan kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan bisa ditenggelamkan. Ya, suatu saat nanti akan muncul dengan sendirinya. Ya, tanpa disadari atau memang disadari, ternyata dia sampaikan kepada ya panglima Islam yang ditawan ini. Ya, itulah yang membeberkan cerita sampai dalam kitab ini ada dikutip oleh guru kita. Ya. Yang intinya para pejuang Islam itu betul-betul
berjuang ya karena membela haknya, ya membela haknya, ya. Lalu mereka yang berjuang yang betul-betul memahami makna perjuangan, maka perjuangannya itu bernilai jihad, dan ketika dia wafat maka predikat kematiannya itu disebut dengan syahid, dan syahid itulah yang menjadi cita-cita ataukah impian para pejuang-pejuang Islam, ya, syahid itu. Jadi ketika mereka berangkat untuk berjuang, ya, kembali membawa kemenangan, ataukah terpaksa harus gugur, mendapatkan predikat yang tertinggi di sisi Tuhannya, itulah syahid, kematian yang tertinggi, ya, derajatnya di sisi Yang Maha Kuasa itu adalah syahid. Itulah sehingga di dalam Al-Quran ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, siapa itu an'amta alaihim, ya, dijelaskan di dalam, ya, ayat yang lain, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Nah, siapa itu an'amallahu alaihim? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada atau was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, itu yang ketiga, itu tingkatannya an-nabiyyin, as-siddiqin wasyuhada. Nah, yang jelas tingkatan an-nabiyyin tidak mungkin kita bisa. As-siddiqin juga sesuatu yang sangat sulit. Maka yang ketiga ini adalah asyuhada. Berangkatlah engkau ke medan jihad. Berjihad karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena iming-iming dunia dan sejenisnya, tapi betul-betul karena Allah engkau berjuang. Kalau betul ditakdirkan engkau harus gugur di medan jihad karena Allah, maka ketahuilah kematianmu itu adalah syahid. Engkau masuk di dalam kelompok wasyuhada. Kalaupun itu engkau tidak bisa, wassalihin, ini derajat yang keempat. Itu lagi tidak bisa, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini yang terendah dicantumkan di dalam ayat ini, yang dimaksud an'amta alaihim. Ini kaum muslimin berjuang, ya. Nah, beda mereka. Ketika berjuang, hampir perjuangannya itu semua karena tendensi dunia. Apakah ujung-ujungnya kekuasaan, ataukah minimal jabatan, ataukah, ya, yang sepadan dengan itu seperti harta, mungkin juga wanita. Nah, yang jelas, ya, perjuangannya itu, ya, orientasinya ke sana, bukan orientasi akhir. Ya, beda kaum muslimin, orientasinya dominan orientasi akhir. Nah, maka itulah kekuatannya kaum muslimin itu tidak bisa diukur. Ya, ketika semangat dia sudah berkobar di dalam dadanya, kekuatannya itu tidak bisa diukur. Ya, seperti yang pernah kita jelaskan, sangat-sangat tidak masuk akal. It is impossible, it is illogical. Ya, bambu runcing, ya, kekuatan bambu runcing bisa mengalahkan kekuatan pesawat tempur. Coba. Ya. Ketika laskar jihad di Surabaya, ya, mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, hanya teriakan takbir Allahu Akbar, berkobar semangat jadi dalam hatinya. Ya, pesawat tempur yang
berputar-putar di atas kepalanya itu kecil. Mereka tidak takut. Ya. Ini takutnya hanya kepada Allah. Jangankan pesawat, dunia ini sudah kecil di matanya, apalagi isinya dunia. Nah, yang besar itu hanya Allah. Nah, itulah makna Allahu Akbar. Ya, ketika itu dikumandangkan Allahu Akbar, maka semua selain Allah itu kecil. Dunia ini kecil, apalagi isinya dunia. Itu tidak ada arti di matanya itu. Ya, dunia ini hanyalah ini sebutir pasir yang bisa digenggam saja. Nah, ini yang membuat orang-orang Yahudi salut. Ya, ketika semangat jihad itu bersemayam masuk ke dalam jiwanya orang Islam, lalu itu yang berkobar. Ya, maka kekuatannya orang Islam itu seperti singa lapar yang baru bangun dari tidurnya. Bisa bayangkan, singa lapar yang baru bangun dari tidurnya itu. Ya. Nah, di sini lanjut keterangan mahguru kita, innal hujuma ala amsali haula mukhatirah kabirah. Sesungguhnya serangan berdasarkan sampel-sampel yang disebutkan di atas itu, ya, contoh-contoh yang disebutkan di atas itu adalah bahaya besar, ancaman besar. Yusabbihu al-hujuma, yang menyerupai serangan ala ghayati mamlu'atin bil luhus, ya, serangan berdasarkan tujuan yang penuh dengan hal yang tidak jelas, hal yang liar, ya, serangan yang membabi buta, tidak jelas target dan tujuannya apa. Wa nahnu, ya, kita la nuhibbu misla hadhil mughamara al-mukhifah, kita tidak senang dengan cara-cara yang menakutkan seperti ini. Ini prinsip kaum muslimin, ya, yang berbeda dengan prinsip mereka. Ya. Summa innal hujuma alaihim qad yasiru alaina al-manatiqa al-ukhra faya'maluna misla amalihim. Kemudian sungguh serangan atas mereka itu kerap kali berpengaruh bagi kita pada al-manatik al-ukhra, wilayah-wilayah yang lain, ya. Lalu mereka melakukan seperti amalihim, apa yang mereka lakukan. Maksudnya cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menyerang kaum muslimin, dikhawatirkan nanti cara seperti itu diadopsi oleh wilayah-wilayah yang lain dari kaum muslimin. Ya, cara-cara seperti itu dikhawatirkan jangan sampai kaum muslimin ini terinfeksi oleh cara-cara yang tidak benar seperti yang dilakukan oleh mereka, ya, cara-cara yang biadab. Ya, di dalam Islam itu tidak ada hukuman menyiksa, tidak ada. Ya, hukuman eksekusi mati ada, tapi menyiksa tidak ada. Macam, ya, dicincang dia apa tidak ada. Ya, ada hukum potong tangan, ya, ada hukum, ya, qisas sampai eksekusi mati ada. Tapi cara membunuh bagi orang yang harus dibunuh itu tidak ada dengan cara menyiksa. Jangankan manusia, hewan pun
disembelih secara lembut. Ya. Ada adab-adabnya. Ya. Tidak boleh menyembelih binatang itu dengan pisau yang tumpul. Ya. Ya. Binatang itu dibaringkan, sisi kirinya ditindih. Ya. Nah, kemudian ya kepalanya itu ditengadahkan ke atas supaya lurus lehernya. Ya, disembelih itu di atas pangkal lehernya, ya Pak, di ujung lehernya. Ya, ya. Di ujung apanya nih? Tenggorokan, perbatasan antara tenggorokan dengan lehernya. Di situ, ya, supaya ya, napasnya itu dihembuskan secara mudah, sehingga kematian itu tidak terlalu dirasakan sakitnya. Ini adab menyembelih binatang saja, ya, diajarkan. Ya, sembelih binatang itu ketika napasnya keluar, jangan ketika napasnya ditarik, supaya kematian mudah dijalani. Ya, ini binatang ini, apalagi manusia. Ya. Pernah saya lihat tayangannya di YouTube itu, ya, cara-cara mereka menyembelih binatang sampai binatang itu menjadi sosis. Ya, sapi yang hidup ditarik masuk. Nah, begitu sapi itu terputar sampai, nah, saya tidak tahu bagaimana jadinya, keluar di sana jadi sosis. Ya Allah, berarti tidak disembelih, Nggak tahu di mana itu tainya, di mana kencingnya, di mana bulu-bulunya, di mana tanduknya, di mana. Siapa tahu itu semua ya dijadikan bumbu apa segala macam, sampai yang jelas di sana menjadi sosis yang terbungkus rapi. Masya Allah. Ya. Nah, itu jadi bukan kebanggaan itu selalu konsumsi ya, makanan-makanan yang kemasan. Jauh lebih bagus kalau engkau yang buat, lebih alami, lebih meyakinkan, ya. Halalan thayyibah, hanian maria gitu. Nah, ini maghrib kita mengkhawatirkan, ya, dan ya, ada sinyalemen yang dibaca bahwa cara-cara yang mereka tampilkan itu, ya, nah, seolah-olah punya harapan supaya diikuti oleh kaum muslimin. Nah, dengan demikian, ketika kaum muslimin mengikuti cara-cara mereka, maka disitulah ya akhlak kaum muslimin ini ya diracuni oleh ya pengaruh dari sikap licik, sikap buruk, ya, sikap yang tidak benar yang dilakukan oleh mereka. Itu payak maluna mislah amalihim, ya, sehingga nanti kaum muslimin melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Jadi ini di dalam Islam ada 3 asas agama kita. Pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Nah, ini 3 ini terpadu menjadi satu, itulah Islam. Nah, akidah ini yang pertama, ya, ketika engkau berjihad, perbaiki akidahmu. Karena apa engkau berjihad? Ya, luruskan, jangan sampai karena hanya tendensi dunia. Tancapkan dalam-dalam bahwa jihadmu itu karena Allah, membela agama Allah, membela hakmu. Ya, ya. Kalau bukan agama Allah yang kau bela, hakmu yang kau bela, ya, kehormatanmu yang kau bela, ya, harga dirimu yang kau bela, keluargamu, paling jauh hartamu yang kau bela. Ya.
ataukah sekalian negerimu yang kau bela? Ya. Engkau berjuang untuk membela harta ataukah keluarga ataukah negeri karena Allah. Nah, itulah akidah itu. Nah, setelah itu ada syariat. Nah, syariat ini hukum-hukum perang engkau harus tahu. Hukum-hukum perang engkau harus tahu. Jangan sembrono. Ya, dalam Islam itu ada hukum-hukum jihad itu. Ya, jangan engkau sampai membunuh nanti ya orang-orang yang tidak berdaya. Ya, wanita-wanita engkau mereka harus aman di tanganmu. Jangan membabi buta, anak-anak kecil, orang-orang tua yang tidak berdaya tidak boleh engkau jadikan korban. Ya. Kalaupun engkau membunuh musuh, ya, tidak boleh dengan cara biadab. Ini masuk akhlak ini. Jangan engkau tangkap mereka lalu cincang, oh tidak boleh. Tidak ada cara seperti itu dalam Islam. Itu ya. Fayufsidu alaina kulla syai'. Lalu mereka itu melakukan kerusakan kepada kita. Ya. Mereka melakukan penrusakan pada segala sesuatu. Ya. Mereka merusak kita pada segala sesuatu. Wa tahaqqaqu lahum ma yuridun. Lalu terbuktilah untuk mereka apa yang mereka kehendaki. Terbukti kepada mereka apa sesungguhnya yang mereka kehendaki. Nah, jadi guru kita di sini menyimpulkan hasil perbincangan ya, antara panglima Yahudi itu dengan tokoh Islam yang ditawan ini. Dan tadi dikatakan bahwa rahasia mereka dia bongkar ya, sampai ya, orang Islam itu tahu oh cara licik yang mereka lakukan betul-betul ya, sangat-sangat bertentangan dengan prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Mereka juga menyadari betapa luhurnya ajaran Islam ini, betapa hinanya apa yang mereka lakukan selama ini. Ya, kalau demikian cara berpikirnya, seolah-olah otaknya ini sudah tersentuh hidayah, tinggal hatinya, ya, tinggal hatinya ini. Ya. Karena banyak sebenarnya pemikir-pemikir Barat yang non-Muslim itu otaknya sudah masuk Islam, tinggal hatinya masih tertutup. Kalau otaknya itu sudah masuk Islam, karena kejeniusannya sehingga mampu memikirkan kebenaran yang terkandung di dalam ajaran Islam. Nah, otak ini sudah sinkron dengan Islam, tapi hatinya yang belum. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan itu, ya, seseorang yang pernah ditemui oleh Habib Quraisy, ya, Habib Quraisy dalam rihlahnya kembali dari mana itu? Ya, dari suatu negara tujuan, nah, tapi transit di Yordan. Ya, bersebelahan duduk dengan seorang perempuan. Perempuan ini seorang dosen luar biasa, ya, yang mengajar di beberapa perguruan tinggi di berbagai negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya. Setelah Habib Quraisy ini ditanya, apakah engkau orang Indonesia? Beliau menjawab ya. Tidak menyangka kalau begitu fasih bahasa Indonesia. Melihat face-nya itu bukan face Indonesia, tapi bahasanya luar biasa. Ya. Lalu ditanya, kalau engkau orang Indonesia sukunya apa? Habib Quraisy ini mengatakan saya di Jawa. Ya. Nah, ternyata setelah memberitahu bahwa beliau berdomisili di Jawa, maka sang dosen ini berbahasa Jawa, berbahasa Jawa lagi. Ya Allah.
Ditanya, kenapa engkau bisa berbahasa Jawa? Dia terus terang, bukan hanya bahasa Jawa. Ya, dia ya menguasai sekian banyak bahasa daerah di dunia ini, apalagi bahasa internasional. Ya, terkagum-kagumnya Habib Quraisy. Nah, lalu, nah, yang membuat lagi kagum oleh karena ya setelah ditanya agamanya apa, Habib Quraisy jelas mengatakan Islam. Ya, begitu menyebut Islam, maka dia menguraikan lagi ajaran-ajaran Islam, mengaku hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Setelah dites hafalannya, semua pertanyaan dari ayat-ayat Al-Quran itu disambung. Ya Allah. Ya. Terus mengaku bisa lagi baca kitab. Ya, bukan hanya Al-Quran dihafal, tafsir Al-Jalalain itu dihafal. Tafsir Al-Jalalain dihafal. Tidak sampai di situ. Nah, setelah hafal Al-Quran, kemudian memahami muradif di dalam Al-Quran itu, makna-makna kosakata dia pilih tafsir Al-Jalalain, dihafal lagi surah tafsir Al-Jalalain itu. Kemudian penasaran lagi, Al-Quran tidak cukup, mesti dibantu dengan hadis. Maka dia ambil Riyadus Shalihin. Ya. Dibaca Riyadus Shalihin sampai dia hafal juga Riyadus Shalihin. Tidak sampai di situ. Penasaran lagi bahwa Riyadus Shalihin ini belum cukup. Ya, muatannya tentang hadis-hadis hukum itu sedikit. Dia cari lagi hadis-hadis ahkam. Dapat Bulughul Maram, itu dibaca Bulughul Maram itu yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dihafal lagi Bulughul Maram itu. Hafal Al-Quran 30 juz, hafal tafsir Jalalain, hafal Riyadus Shalihin, hafal Bulughul Maram. Ya, kemudian penasaran lagi bahwa ini kajian-kajian dakwah, kajian-kajian hukum, ya, masih perlu lagi dengan kajian batin ya, untuk menenangkan batinnya. Maka cari lagi kitab-kitab tasawuf, dapatlah Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin ini ya itu 5 jilid, dia cari bab tentang Ajaibul Qulub. Itu bab Ajaibul Qulub di Ihya Ulumuddin, dihafal itu. Masya Allah. Wah, betul-betul Habib Quraisy ini tercengang-cengang melihat betapa jeniusnya wanita ini. Ya, fasih bahasa Arabnya, hafal Al-Quran, hafal tafsir Jalalain, hafal Riyadus Shalihin, hafal Bulughul Maram, hafal Ajaibul Qulub di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Ya, baca kitabnya jangan ditanya lagi. Nahwu sharafnya jangan ditanya lagi. Ya, orang Islam sendiri, jangankan orang biasa seperti kita, ulama kita jarang yang bisa hafal kitab-kitab macam ini. Al-Quran saja tidak semua bisa hafal, apalagi ditambah ini tadi. Kalau baca iya, paham iya, tapi hafal belum tentu. Nah, dia ini hafal, paham. Subhanallah. Terus berjalan, begitu sampai di Yordan, ya, Habib Quraisy dengan seorang dosen wanita ini yang sudah berusia, ya, berdiri di kabin pesawat, ambil handbagnya itu. Ya, begitu turun handbagnya dibawa, dia turun. Betapa kagetnya Habib Quraisy. Kenapa? Langsung lompat kalunnya itu tidak terasa, lompat kalunnya keluar, dan itu kalung itu ada anak apanya itu? Ya, anak kalung itu tanda salib itu keluar. Ya Allah, lompat kalungnya itu. Ya, itu kalung ada biasa permata itu.
Itu salib itu keluar dari lehernya. Nah, sang wanita ini juga ini kaget. Ini Habib Quraisy juga kaget. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lalu bertanya, sebenarnya agama engkau ini apa? Katanya, jangan saya jawab di sini. Jangan saya jawab di sini. Dan jangan engkau terkecoh dengan kalungku ini. Ya, nantilah temui saya akan transit di hotel, kamar sekian, temui saya akan sampaikan kepadamu siapa sesungguhnya saya dan ada apa dengan kalung ini. Penasaran Habib Quraisy, sampai di hotel itu tidak mungkin didatangi kamarnya karena dia perempuan, maka sepakat untuk ketemu di restoran. Di restorannya hotel itu berbincang-bincang, siapa sesungguhnya engkau dan ada apa dengan kalungmu? Agamamu apa? Dia tanya, agama saya sebenarnya belum jelas. Apa? Ya, yang jelas, kalung ini bukanlah identitas agama saya. Kalau orang tua saya betul agamanya, agama seperti kalung yang saya kenakan ini. Kalung ini warisan dari ibu saya. Saya selalu memakainya karena mengenang ibu saya. Tapi saya tidak menganut agama ini lagi karena saya tahu persis, agama ini hanya penuh dengan dongeng semata. Itu hanya dongeng semata. Hatiku sebenarnya sudah lama meyakini kebenaran Islam. Namun saya tidak tahu kenapa hidayah itu belum datang kepadaku. Belum tergerak untuk memeluk Islam. Tapi saya sudah tahu dan saya sudah sering merasakan keindahan Islam, kebenaran Islam melalui Al-Quran, melalui tafsir, melalui kitab-kitab hadis, melalui kitab-kitab fikih, kitab-kitab hukum, kitab-kitab tasawuf, semua itu klop dengan akal. Sisa satu, saya tunggu hidayah katanya. Kenapa hatiku ini belum terbuka untuk memeluk Islam? Padahal indahnya Islam dia sudah rasakan, benarnya Islam dia sudah pikirkan. Habib Quraisy mengatakan, sebenarnya engkau hanya minus 2 kalimat saja. Seandainya engkau memiliki 2 kalimat ini, bukan hanya engkau masuk ke dalam Islam, tapi engkau langsung menjadi ulama. Langsung jadi ulama. Kira-kira kurang apa lagi? Minus 2 kalimat itu 2 kalimat syahadat. Sekali dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dia tidak hanya sebagai seorang muslimah, tapi langsung menjadi alimah, faqihah, bisa juga mungkin mufassirah, hebat di dalam ilmu tafsir, muhaddisah, hebat di dalam ilmu hadis, faqihah, hebat di dalam ilmu fikih. Subhanallah. Ini yang saya maksudkan tadi. Ada orang sebenarnya otaknya itu sudah Islam, hanya saja minus hidayah. Berbeda dengan kita, alhamdulillah plus hidayah, tapi otaknya belum Islam, tingkah lakunya belum Islam, karakternya belum Islam, akidahnya belum Islam. Mereka yang masih takut dengan absen itu, bahasa ekstrimnya itu masih musyrik, takut kepada Allah, takut juga kepada absen. Berarti mensekutukan Allah. Nah ini, jadi anak-anak semua, insyaallah nanti kita akan lihat lagi analisis apa lagi yang disampaikan oleh maghrib kita di balik cuplikan peristiwa itu. Yang pasti bahwa cerita ini menunjukkan
betapa mulianya, betapa luhurnya ya perjuangan Islam ini yang nyaris ya terbebas dari semua tendensi dunia semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, berbeda dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ajlilna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina subulas salam wa nawwir qulubana bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah kama nawwartas samawati wal ardi bi nuri syamsik. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.